Tutururu tutut tiu. Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Aku Muhammad Yani dan Aku Kenny. ya, jadi hari ini kita bakal sharing dan juga ngasih tips ke kalian bagaimana sih bisa hidup hemat saat merantau, khususnya untuk mahasiswa. Betul kan? Betul. Ya, apalagi kan kita mahasiswa harus pinter-pinter nih mengatur keuangan agar tidak lepas kontrol. Apalagi mahasiswa-mahasiswa yang merantau dari luar kota misalnya, jadi harus bisa memikirkan nanti arah uang kita akan dikemanakan dan bagaimana kita untuk hidup irit di sana. Karena kita kan jauh dari orang tua, mulai dari makan, mencuci pakaian dan lain sebagainya itu kita yang ngurus sendiri gitu loh. Jadi kali ini kita bakal kasih tips buat kalian ngerantau mahasiswa agar irit. Oke, check it out. Yang pertama, kita harus membeli barang-barang yang diperlukan. Maksudnya adalah terkadang kita keliru nih antara barang yang kita inginkan atau barang yang memang kita butuhkan. Tentu di sini berbeda ya teman-teman. Barang yang kita inginkan terkadang itu adalah dari nafsu atau hanya sekedar keinginan tanpa kita butuhkan sebenarnya. Misalnya, aku nih sama Kenny misalnya mau beli kaos. Padahal kaos kita banyak di kosan dan kita sebenarnya tidak membutuhkan kaos itu gitu loh. Karena kaos kita ya di lemari di kosan tuh banyak gitu. Jadi untuk apa lagi kita membeli kaos gitu kan. Contoh kecilnya aku kemarin mau beli HP. Aku ingin beli HP gitu kan. Aku ingin, tetapi aku butuh HP itu karena memang HP ku yang lama itu sudah tidak effort atau sudah tidak berguna lagi untuk membuat vlog seperti ini. Jadi di sisi lain aku membutuhkan HP, aku juga ingin HP. Di sana ada manfaat yang bisa aku ambil ketika aku membeli HP itu gitu. Jadi beda ya antara barang yang kita inginkan dan barang yang kita butuhkan. Yang kedua, tahan nafsu. Betul sekali. Jadi tahan nafsu teman-teman semua gitu kan. Sering banget aku di sini nih, misal aku keluar nih sama Kenny main nyore misalnya cari hiburan atau keluar gitulah ya karena ada kegiatan misalnya. Terus tiba-tiba kita tuh kayak nemu tukang bakso di jalan kan. Tukang gorengan. Kita tergiur dengan harga yang murah gitu. 10.000 bakso sampai satu mangkok kan. Dan nafsu kita di sana kayak meningkat banget, hampir setiap hari kita mau beli bakso. Sumpah. Terus karena gimana ya? Karena kita saking antusiasnya gitu loh, gara-gara baksonya 10.000 banyak, jadi kita sampai lupa gitu. Uang kita tidak hanya untuk membeli bakso saja. Itulah tahan hawa nafsu kita gitu. Jadi di sana aku berpikir tidak semuanya yang kita inginkan harus kita beli gitu loh. Dan tidak semuanya apa yang kita lihat harus kita beli. Jadi kita harus bisa menahan nih. Kita harus bisa menyisihkan uang untuk keperluan yang lain. Oke, tahan hawa nafsu. Jangan tergiur sama barang-barang tertentu yang aduh enak banget, aduh murah banget gitu. Harus bisa menahan. Oke, tahan. Yang ketiga, yaitu masak sendiri. Ya, betul banget, masak sendiri. Biasanya aku sama Kenny itu di kosan kita masak sendiri. Kita cari pasar barang-barang yang murah. Misalnya kita ke pasar Badung atau ke pasar Kereneng. Di sana kan banyak ya. Mulai dari apa? Sayuran, terus apalagi kebutuhan dapur, bumbu-bumbu banyak banget. Jadi kita masak sendiri karena percaya daripada kita menghabiskan uang kita untuk makan di luar, meskipun itu cuma 5.000 atau 10.000, tapi kalau kita makan terlalu sering di luar, itu akan membuat uang kita tidak terkontrol atau lepas kontrol dari apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita masak sendiri, kita bisa irit sampai 5.000 bahkan 10.000 per hari gitu loh. Misal aku makan sehari 2 kali atau 3 kali, satu kali makan itu 10.000, berarti satu hari 30.000. Kalau kita masak, kita cukup membeli peralatan dapur misalnya 50.000 bisa kepake 1 minggu. Nah 50.000 itu dibagi 7 ya berapa? Jadi tidak lebih dari berapa tuh 50.000 bagi 7 per hari. Iya. Nah, berarti sekitar 7.000 per hari. Dari 30.000 hanya cuma 7.000 per hari. Bayangkan, itu bener-bener kayak pengiritan dan penataan keuangan mahasiswa rantau yang memang bagus banget. Terus juga kita tahu nih sehat atau enggaknya karena kita yang masak. Kita tidak tahu kan kalau kita makan di luar bagaimana cara ngolahnya, bagaimana mereka memasaknya, apa saja mungkin bahan-bahan yang mungkin membuat kita alergi. Jadi kalau kita bisa memasak sendiri, kita bisa menghindari hal-hal yang memang tidak diinginkan oleh tubuh kita gitu loh. Banyak banget
manfaat kalau kita masak sendiri, karena di sisi lain kita irit, di sisi lain juga kita menjaga pola hidup sehat. Mantap banget kan? Lanjut. Yang keempat yaitu cari diskonan. Betul sekali. Ya betul banget, kita harus cari diskonan. Mulai dari celana dalam, singlet mungkin ya Ken, terus kayak baju, bahkan barang-barang pokok dapur saja kita harus cari diskonan. Kemarin kita bener-bener cari diskonan sampai ke mana? Yang ada toko yang hampir bangkrut. Di Bali ya itu. Ya, Bali. Nah, di Bali sendiri itu kita bener-bener kayak update informasi banget. Biasanya Ken itu dapat informasi dari temennya lagi. Ada yang bikin story WhatsApp atau Instagram yang memberitahu bahwa di toko ini harga minyak segini. Jadi ayo segera ke sini. Jadi kita bener-bener kayak berburu mencari langsung ke sana gitu kan. Kita langsung survei harga tuh. Bener nggak sih harga yang dipasarkan di Instagram atau di WhatsApp itu? Jadi kita langsung bener-bener kayak pengen tahu sama cari langsung tokonya itu. Dan kita bener-bener cari diskonan di sana. Misal harga di warung biasa itu meskipun deket kokosan gitu kan, misalnya harga minyak 30.000. Tapi kalau kita cari di toko yang diskon itu, ya sekitar jarak sekitar 15 menitan lah dari kosan, itu kita bisa mendapatkan harga minyak cuman 25.000 per 2 liter. Bayangkan kan, kita bisa irit 5.000. Belum lagi kalau kita mau belanja yang lainnya gitu. Apalagi baju, kaos, kayak seragam-seragam untuk kuliah gitu kan. Karena kita kan anak mahasiswa nih, kita harus benar-benar bisa memperhitungkan pengeluaran kita itu. Tidak mungkin kita membeli kaos yang memang harganya mahal banget, sedangkan budget kita tidak mencukupi, kita memaksakan. Itu salah banget untuk mahasiswa yang lagi ngerantau. Karena banyak banget toko-toko yang mengadakan diskon, dan khususnya ketika tahun baru ya kan. Tahun baru, terus mau bulan puasa, atau hari raya juga. Hari raya Idul Fitri ataupun hari-hari raya agama lain ya. Iya. Itu biasanya diskonnya banyak banget. Sampai kemarin tuh waktu belum corona ya. Ya, sebelum corona. Kan sebelum aku pulang ke Banten tuh, kita kan kemana? Ke mall Bali Galleria. Nah, kita kan ke Mataharinya kan. Terus kita tuh kayak bener-bener melihat 75% diskon dari kaos-kaos yang dari awal harganya itu 200.000, 300.000. Jadi kita tuh bener-bener cari yang dilihat tuh di depan 75%. Jadi kita bayar lebih murah gitu loh. Apalagi H&M, mungkin kalian yang suka fashionable banget, jadi carilah waktu-waktu tertentu, hari raya misalnya, di situ banyak banget diskonan. Berburulah di sana. Oke. Lanjut. Yang kelima yaitu jalan kaki. Betul banget. Ini yang sering disalah kaprahkan sama mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa-mahasiswa rantau. Mereka keenakan keenakan menggunakan teknologi sampai mereka lupa bahwa pengeluaran mereka tidak terkontrol gitu loh. Contohnya ketika kita terlalu menggunakan jasa Grab atau Gojek, mungkin untuk sesekali dalam sebulan nggak apa-apa kalau memang itu mendesak. Tapi di sini kita kembali lagi ke pengiritan sama penataan money atau uang yang akan kita keluarkan per hari atau per bulannya gitu loh. Jadi di sini kami sarankan lebih baik kalian jalan kaki ya sekitar 2-3 km. Kalau memang bisa ditempuh jalan kaki, kenapa tidak jalan kaki? Atau khususnya nih untuk di Bali, karena ada yang namanya transportasi umum gratis untuk mahasiswa. Jadi kalian bisa menggunakan transportasi itu. Contohnya apa Ken yang transportasi gratis di Bali itu? Yang pertama itu ada Trans Sarbagita, yang kedua yang paling baru yaitu Trans Metro Dewata. Oke. Jadi untuk Trans Sarbagita itu dia ada halte tersendiri. Jadi di kampus Udayana itu atau di Universitas Udayana itu dia disediain halte dari Jimbaran ke Denpasar, dan bukan hanya sekedar itu saja, dia sampai ke Gor ini ya, ke Gor Denpasar ya, ke Gor Ngurah Rai itu. Jadi kita bisa menggunakan jasa transportasi umum itu atau Sarbagita itu ada dia warna biru. Nanti aku kasih fotonya di sini, contoh busnya, dan kalian bisa menunggu di halte itu. Cuman kalian mungkin harus tahu waktu juga, karena Trans Sarbagita ini dia sejam sekali akan datang. Jadi contoh beroperasinya dia mulai jam 8 pagi dan jam 9 dia bakal datang lagi di halte yang sama gitu, dan terus begitu setiap 1 jam sekali dia bakal datang. Dan yang kedua itu ada Trans Dewata ya,
atau teman bus ya. Ya, itu teman. Nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi, aku kasih link website dari teman bus itu. Nanti bisa teman-teman baca mulai dari pembagian koridor, waktu operasi, bus arah mana saja, atau rute-rute yang ditempuh kemana saja. Kalian bisa cek di link deskripsinya ya. Nah, jadi Transdewata Bus ini dia kayak baru dirilis pada bulan apa? Akhir Desember 2020 kemarin ya. Jadi masih baru banget. Itu dia digratiskan untuk mahasiswa gitu. Dan untuk umum itu murah banget. Jadi kita cukup mengeluarkan e-money ya, kayak sejenis kartu Flasa gitu. Mungkin teman-teman yang pernah naik Trans Jogja atau Trans Jakarta itu mirip seperti itu. Kita kayak kasih gitu kan, gitu di tap ke si busnya itu, nanti langsung dah kita bisa masuk gitu. Yang penting ada saldonya untuk yang umum. Kalau untuk mahasiswa kita cukup beli e-money-nya itu bisa di Indomart, bisa di Alfamart, dan bisa boleh di top up atau diisi saldo, bisa juga enggak, karena mahasiswa enggak diharuskan untuk membayar. Yang penting kita tunjukkan e-money kita dan di tap, dan bilang ke supirnya kita mahasiswa. Mungkin untuk pendukung, teman-teman bisa menunjukkan kartu identitas mahasiswa atau kartu tanda mahasiswa, atau mungkin untuk di Udayana sendiri, di Universitas Udayana itu kan ada yang namanya I Miss You. Itu bisa teman-teman tunjukkan I Miss You-nya. Dan mungkin untuk di Jogja, di Jakarta, dan di daerah-daerah lain juga mengadakan transportasi umum untuk mahasiswa yang gratis gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan jasa transportasi gratis itu. Oke, begitu untuk transportasi. Yang keenam, yaitu adaptasi yang baik. Oke teman-teman, kenapa aku di sini cantumkan tips hidup hemat, kok ada adaptasi yang baik? Iya betul teman-teman, karena kalau kita ingin hemat, kita harus bisa beradaptasi di dunia kerja atau di dunia perkuliahan kita. Harus bisa beradaptasi yang baik. Kita hidup ibaratkan di negeri orang, kita hidup di luar daerah kita gitu loh. Otomatis kita di sana harus bisa memanfaatkan situasi dan kondisi yang memang kita hadapi di sana. Kita harus pintar mencari teman, kita harus pintar mencari lokasi untuk hidup atau tempat tinggal, bisa disebut kos. Kemudian kita juga harus pintar memanfaatkan promo-promo atau diskon-diskon seperti yang sudah disebutkan tadi. Di sini juga adaptasi ini sangat penting teman-teman. Di sisi lain teman-teman akan menjadi manusia baru yang di sana, dan teman-teman tidak mungkin dong dibenci atau ingin dijauhi oleh orang-orang yang memang dimana teman-teman hidup pada saat itu. Dan di sini aku kasih contoh ketika teman-teman beradaptasinya baik. Misal aku dari Banten, aku berusaha semaksimal mungkin untuk mengadaptasikan diriku sebaik mungkin dan secepat mungkin. Dan sampai aku ketemu sama Kenny, dan kita benar-benar kemanapun berdua, dan ketemu dengan teman-teman dari berbagai daerah, dari Medan, dari Lampung, dari Aceh, dari manapun, dari Jakarta, bahkan ada dari satu daerah. Jadi ketika kita beradaptasi baik, kita mempunyai sirkulasi atau circle pertemanan yang memang baik, kita bersikap baik ke semua orang, kita menunjukkan bahwa kita bisa bermanfaat untuk mereka yang ada di sekitar kita, ya mereka juga akan dengan senang hati menerima kita untuk hidup bersama mereka gitu. Jadi kita tidak akan merasa kesulitan saat hidup merantau. Dan mungkin ketika teman-teman tidak bisa menggunakan transportasi umum gratis, maka kita bisa meminta bantuan teman kita yang searah, mungkin ketika mau ke kampus atau satu kegiatan dengan kita bisa numpang dengan kendaraan teman kita gitu. Jadi itu untungnya ketika kita bisa beradaptasi baik dengan circle atau lingkungan kita yang baru. Jadi jangan sampai teman-teman salah kaprah ketika teman-teman hidup di negeri orang, hidup di lingkungan yang berbeda, teman-teman kayak merasa paling wow gitu. Ini adalah rumah saya. Gak boleh kayak gitu teman-teman. Kita harus bisa menghargai tuan rumah, kita harus bisa bersirkel baik dengan orang-orang di sana, harus bisa menghormati, harus bisa menghargai, karena percaya sebanyak apapun teman kita dari satu daerah, kita tetap tidak akan lepas dari bantuan dari tuan rumah itu sendiri. Adaptasi yang baik itu sangat penting banget. Jangan sampai teman-teman membuat teman-teman di lingkungan saat ini kecewa gitu. Jadi harus benar-benar kayak ayolah gitu, kita tunjukkan yang terbaik ketika kita ada di lingkungan yang berbeda. Oke, mungkin itu beberapa tips. Mungkin tidak banyak, hanya beberapa saja. Dan kami hanya ingin kasih tahu ke teman-teman, bukan untuk menggurui, bukan untuk mengajarkan, karena aku juga di sini merantau. Pengalamanku juga mungkin di sini sudah hampir beberapa tahun.
mungkin terpotong corona aja. Dan aku nitip jangan teman-teman itu meningkatkan gengsi teman-teman, karena sebenarnya hidup itu murah tapi yang mahal itu adalah gengsinya. Jadi ketika teman-teman melihat teman-teman belanja ini belanja itu, ikutin tren, punya HP baru, jadi teman-teman ya stop lah dulu gitu. Kita harus tahu diri dulu di mana kita bisa memposisikan diri kita. Oke, jadi teman-teman, ketika kita hidup merantau, apalagi kita yang mempunyai budget mungkin tidak banyak, dan percayalah sekaya apapun kita tentu tidak mungkin kita terus-terusan meminta uang kepada orang tua kita gitu kan. Kita harus bisa hidup mandiri, harus bisa mengelola uang kita sendiri agar kita tidak terlalu menyusahkan orang tua kita gitu kan. Dan intinya pada pembahasan kita kali ini, pada sharing kita kali ini adalah beli sesuatu atau gunakan sesuatu karena fungsinya, bukan karena gengsinya. Oke, terima kasih for watching dan see you di next video. Pun nabi terus nonton Ngerantau Skuy. Bye bye.